Kalau sekarang kita ketemu pasangan yang membuat kita sering berbenturan, tanda-tanda ini ada utang karma. Kalau sudah mencapai kedamaian, itu tanda-tanda bahwa utang karmanya mulai lunas. Dalam ajaran kita di Bali kan juga ada reinkarnasi itu. Seringkali ketika ditanyain ada anak yang lahir, kok yang lahir kakeknya, neneknya. Karena di sana ada tautan karma yang harus mereka beresin. Ketika kita bisa menilai orang tua kita NPD, dulu mungkin kita pernah jadi orang tua yang NPD yang nggak sadar kita dinilai oleh anak kita. Tapi kalau bapak kita adalah bapak yang baik, ibu kita keibuan, maka kita mungkin bisa mengingat. Berarti dulu saya pernah menjadi ayah yang kebapaan, ibu yang keibuan, seperti yang saya rasakan sekarang lah, apa yang dirasakan anak saya dulu. Terharu deh ya? Terharu. Kita mungkin mengatakan orang tuaku baik, tapi bahasa hati bicara melebihi kata-kata. Sehingga pernah suatu kali itu begini deh, untuk membalas segala perjuangan ibu yang hanya buta huruf, menjadikan diri dia ini berguna bagi orang lain. Karena hanya dengan cara itu, dia yang mensyukuri kehadirannya. Membuatnya bangga pernah melahirkan seorang anak seperti saya. Maka suatu ketika di buku Saat Semesta Bicara itu yang mengalir seperti ini. Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kehadiran narasumber spesial kita, Pak Dr. Wayan Mustika. Pak Wayan adalah seorang tokoh spiritual asal Bali yang dikenal sebagai dokter, pembicara, pembimbing spiritual, dan fasilitator meditasi serta penyembuhan holistik. Kita akan membahas beberapa topik yaitu visi dan misi jiwa, bagaimana kita bisa menghadapi krisis ekonomi saat ini, makna pernikahan, menjadi perempuan di Bali, dan juga menjawab keunikan budaya Bali yang berdoa kepada leluhur. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Halo semuanya, selamat datang di YouTube Kadek Ayudia, dan hari ini kita sudah kedatangan guru kita semua, Pak Dr. Wayan Mustika. Om Swastiastu, Pak Wayan. Selamat pagi. Pagi. Astungkaro ya Pak ya, ketemu lagi. Sekarang kita lagi ada di Jakarta nih, teman-teman. Pak Wayan lagi Di Kemang. Di Kemang, daerah Kemang. Pak Wayan, saya mau ngebahas topik yang saya sebenarnya dengerin sedikit dari diskusi Pak Heri kemarin di webinar Bapak. Di acara kemarin ya? Di acara kemarin. Sama Mas Herwi. Sama Mas Herwi. Ya. Ada yang nanya ke Mas Herwi soal keluarga gitu Pak. Keluarga yang gak akur gitu lah Pak ya. Terus Pak Herwi tuh bilang di bukunya dia gitu, bahwa keluarga adalah tempat utama untuk membayar karma dan belajar jiwa. Jadi wajar kalau keluarga itu gak akur gitu. Iya. Begitu juga dengan pasangan gitu. Betul. Gimana sih Karena Pak? gini, pertama kan kita ingin mengenal diri kita sebagai sang roh. Ya kan sering dikatakan begitu. Kamu adalah belahan jiwaku gitu kan. Jadi ketika dia belahan jiwa awalnya kan satu. Ya enggak? Iya. Ketika Dek bercermin, yang ada di cermin itu kan belahan dirinya Dek. Tapi dia pasti menunjukkan sisi lain. Cermin yang normal ya kan. Kita angkat tangan, di situ angkat tangan kiri, betul nggak? Tangan kanan kita terlihat di kanan tangan kirinya dia. Gitu. Jadi seakan-akan kita dengan dia berbeda walaupun sama. Nah, ketika kita hidup berpasangan dengan seseorang, kita itu sebenarnya satu jiwa, cuman mengambil peran berbeda. Kalau Dek misalnya ngambil peran feminimnya lebih besar, ya pasangan hidup memainkan peran maskulinnya lebih besar. Tapi bukan berarti Dek nggak ada maskulinnya, ada kecil. Dia ada maskulinnya besar, femininnya kecil. Nah, saling isi mengisi itulah yang menyebabkan kita membutuhkan proses yang kadang-kadang kalau nggak pas jadi benturan-benturan gitu. Nah, mungkin di masa lalu benturan-benturannya terlalu kencang sehingga terjadi utang karma. Ya, mungkin dulu pernah menjadi suami yang terlalu menyakiti istri, atau pernah menjadi istri yang terlalu mencereweti suami. Nanti di kehidupan berikutnya berganti peran. Yang dulu mencereweti, yang dulu menyakiti, disakiti. Untuk paham rasanya dicereweti atau disakiti. Makanya kalau dia bertemu lagi dengan kondisi masih saling begitu, tanda-tanda pasangan itu belum belajar tentang apa yang terjadi di kehidupan masa lalunya. Makanya seperti yang dibilang sama Mas Herwi, kalau sekarang kita ketemu pasangan yang membuat kita sering terguncang, sering berbenturan, tanda-tanda ini ada utang karma. Ada pertengkaran di masa lalu yang belum beres. Bisa diselesaikan sekarang. Kalau sudah mencapai kedamaian, itu tanda-tanda bahwa
utang karmanya mulai lunas. Tidak. Makanya dalam ajaran kita di Bali kan juga ada reinkarnasi itu. Seringkali ketika ditanyain ada anak yang lahir, kok yang lahir kakeknya, neneknya, atau minimal leluhur-leluhurnya. Iya. Karena di sana ada tautan karma yang harus mereka beresin gitu. Kalau tautan karma dalam keluarga udah beres, bisa jadi kemudian dia perginya ke keluarga yang lain. Gitu. Dan kebanyakan kita urusannya di situ. Mungkin nggak kalau kita sekolah SD, SD-nya SD 1, ujiannya gagal di situ, remedinya di SMP. Kan nggak mungkin. Remedinya pasti di sekolah yang sama. Ya, sekolah yang sama. Kalau ulangannya nggak lulus di SMP, remedinya bukan ke SD. Bukan pula ke SMP yang lain, SMP-nya sama. Gitu. Nah, kalau kita punya masalah dalam sekolah yang sama, keluarga A misalnya, nanti lahir lagi besar kemungkinan di keluarga A untuk membereskan itu. Kecuali kalau enggak, mungkin butuh tempat lain dulu untuk les gitu. Sebelum masuk kembali ke sekolah gitu. Sekolah yang sama gitu. Ketemu lagi dengan pasangan yang dulu sering kali gagal gitu. Terpaksa masuknya ke sekolah yang beda dulu dah gitu. Untuk belajar di situ, baru ketemu lagi dengan pasangan jiwa yang sama gitu. Kebayang tidak maksudnya? Baik Pak. Dia sebenarnya sedang berusaha mencerna gitu ya Pak. Ya. Dengan pasangan maupun dengan keluarga gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita dihadapkan misalnya Pak, dihadapkan dengan mungkin keluarga yang toksik, sekarang kan juga banyak yang bahas orang tuanya NPD gitu ya. Iya. Nah berarti itu emang kita sebagai anak punya hutang karma gitu ke orang tua kita atau gimana? Minimal ketika kita bisa menilai orang tua kita NPD, minimal ya. Tanda-tanda kita tahu itu nggak benar. Kalau tahu itu nggak benar, maka kita harus membenahinya dari diri kita agar kita tidak menjadi orang tua yang NPD di mata anak kita nanti. Karena apa? Dulu mungkin kita pernah jadi orang tua yang NPD yang nggak sadar kita dinilai oleh anak kita. Sekarang kita diletakkan sebagai anak yang menilai orang tua yang NPD. Oh, berarti gini toh jadinya rasanya jadi anak yang orang tua NPD. Jangan sampai aku nanti jadi orang tua yang NPD juga. Kebayang maksudnya? Kebayang. Untuk tidak lagi mengulangi diri kita yang di masa sebelumnya jadi orang tua yang NPD. Gitu. Ya gitu. Jadi kalau dulu kita adalah orang tua yang keras pada anak, di kehidupan berikutnya mungkin kita akan menjadi anak yang memiliki orang tua yang keras. Untuk paham rasanya di posisi anak yang memiliki orang tua yang keras. Kalau sudah begitu, oh berarti saya nggak boleh ini. Saya harus memutus utang karma ini. Nanti kapan saya punya anak, saya tidak akan menjadi anak yang seperti bapak saya. Tapi kalau bapak kita adalah bapak yang baik, ya, ibu kita keibuan, bapak kita penuh perlindungan, dan kita senang. Maka kita mungkin bisa mengingat. Berarti dulu saya pernah menjadi ayah yang kebapaan, ibu yang keibuan, sehingga seperti yang saya rasakan sekarang lah, apa yang dirasakan anak saya dulu. Dengan demikian apa yang kita lakukan? Berarti saya juga harus menjadi lebih seperti itu untuk anak-anak saya. Gitu. Kebayang deh? Kebayang Pak. Terharu deh ya? Terharu. Soalnya orang tua saya ngerasa berkah saya banget sih Pak. Iya. Kalau dengar cerita-cerita teman gitu ya Pak. Berarti Dek dulu pernah menjadi orang tua yang seperti itu. Sekarang giliran Dek menerima karma baiknya. Dibimbing oleh orang tua yang penuh orang tua dewasa yang penuh bimbingan. Wah, jadi saya jadi terharu, penuh cinta gitu ya Pak. Iya. Kayak saya ngeliat Pak Wayan tuh kayak orang tua saya gitu, jadi gitu sih Pak. Nah mungkin buat teman-teman juga yang kesulitan dengan keluarga, kan banyak juga teman-teman yang trauma dengan keluarganya gitu ya, inner child-nya gitu. Nah gimana itu Pak? Ya pertama ketika punya orang tua begitu kan nggak mungkin. Nggak ada bekas orang tua kan. Nggak ada bekas ibu, nggak ada bekas bapak, bekas pacar oke. Jadi kalau kita belum bisa menerima kondisi orang tua begitu, belum bisa menemukan pembelajarannya di masa itu, ya boleh konsultasi kepada psikolog atau boleh kontak-kontak saya gitu untuk bisa melihat, untuk bisa menerima keadaan itu dan melihat, oh ini toh pengalaman rasa saya di masa lalu.
Gak dulu saya lah seperti bapak saya sekarang atau ibu saya sekarang. Sehingga kita bisa memutus rantai karma yang tidak baik itu. Kan kita tahu kan, ya, apa yang disebut lingkaran setan. Lingkaran setan itu kan setan yang terus-menerus datang. Putus lingkaran setan itu dengan cara apa? Tidak menjadi setan berikutnya bagi anak kita. Itu yang disebut memutus lingkaran setan. Makanya banyak yang bilang pemutus karma keluarga itu benar ya Pak ya? Anak itu pemutus karma keluarga, supaya yang tadinya buruk menjadi lebih baik. Gitu. Makanya anak yang sukses itu adalah anak yang memutus kegagalan orang tuanya. Orang tua mungkin kan banyak orang tua yang miskin, bisa sukses, tetapi satu kesuksesan, misalnya ada ibu nih, ada orang tua, ada keluarga yang orang tua sudah kerja keras, bisa membuatkan anaknya rumah. Jadi anaknya tidur di emperan dan sebagainya. Tetapi seluruh uang yang mereka dapatkan orang tua itu, dia fokuskan untuk memberi pendidikan pada si anak. Akhirnya si anak sukses. Kesuksesan si anak itulah memutus kegagalan orang tuanya. Akhirnya si anak bisa bikin rumah. Jadi itulah yang terjadi. Ketika orang tua yang sukses adalah orang tua yang bisa membuat anaknya jauh lebih baik dari dirinya. Kalau kita membuat anak kita lebih buruk dari diri kita, maka sebagai orang tua kita gagal membuatnya sukses. Ya, kalau anak menjadi lebih pemarah daripada kita, itu bukan lebih baik namanya, walaupun lebih pemarah. Lebih negatif ya Pak? Lebih sih memang, tapi lebih pemarah gitu. Nah, tugas kita bukan itu, membuat dia lebih baik, lebih berperilaku baik daripada kita. Itu yang anak disebut orang tua yang baik ketika anaknya sukses gitu. Ya, kira-kira gitu deh. Makasih Pak Wayan. Konten kali ini saya agak sedikit terharu gimana gitu, soalnya ngomongin keluarga ya Pak. Ya. Ya, karena keharuan dek ini kalau nanti ditonton sama orang tua, itu juga sebuah hadiah buat mereka. Karena rasa haru mengingat apa yang dilakukan orang tua itu adalah bahasa jiwa yang jujur tentang kebaikan mereka gitu. Karena kalau tidak, kita mungkin bisa mengatakan orang tuaku baik bla bla bla, tapi bahasa hati bicara melebihi kata-kata. Kasih Pak Wayan. Wah, jadi nangis. Bapak saya dan mama saya the best. Ya Pak Wayan. Pak, jadi untuk yang keluarganya berkonflik gitu ya Pak, solusinya itu apa ya Pak? Salah satu harus diam. Karena konflik terjadi antara dua pihak. Kalau satu bereaksi, satu melakukan aksi, terjadi aksi-reaksi. Kalau satunya diam, nggak ada gunanya yang satu beraksi. Misalnya nih, ada nggak orang bertengkar, yang satunya bicara, yang satunya diam? Nggak ada. Karena apa? Dia bertengkar dengan dirinya sendiri. Karena dia sibuk ngomong, yang satunya cuma diam aja. Ya. Nah, itu sebabnya ketika kita bertengkar satu sama lain, makanya disebut bertengkar satu sama lain. Artinya dua-duanya mengeluarkan kata-kata. Tapi kalau kita diam, apa yang dikatakan orang? Biarin aja dia bertengkar sendiri. Gitu. Bertengkar sendiri disebutnya. Gitu. Karena nggak ada lawan gitu. Karena bertanding tinju, bertanding silat, karate, yang disebut bertanding itu ada lawannya. Kalau nggak ada lawannya, maka dia sendirian. Itu berlatih namanya. Oh, dia berlatih kemarahan, berlatih nyakitin orang, udah biarin aja gitu. Nah, jadi ketika ada konflik, salah satu harus siap. Yang sering ketemu keluarga yang berkonflik, salah satunya datang ke rumah, mengeluh tentang konflik dalam keluarganya dan ingin mengubah pasangan hidupnya. Saya bilang, jangan ubah dia dulu. Karena Anda yang datang ke saya, karena ibu atau mbak atau adik yang datang ke saya, tanda-tanda pertengkaran itu akan selesai. Dengan cara apa? Dengan cara adiklah yang lebih awal memulai menghentikannya. Gitu. Misalnya itu begini. Ada kayu terbakar. Supaya kebakaran terhenti, apa yang harus dihentikan lebih dulu? Apinya apa kayunya? Apinya boleh dihentikan dulu.
Ya, kalau apinya susah dihentikan, apa yang kita lakukan? Kayunya jangan ditambahin lagi, betul nggak? Kalau kita bikin api unggun, supaya nanti padam, kan tinggal jangan tambahin kayu. Diemin aja ya Pak. Tambahin kayu lagi, terbakar lagi dia. Atau nanti kapan apinya meredup, kan kadang-kadang kita malah ngasih api lagi. Jadi intinya apa? Ketika sesuatu terbakar, hentikan apinya atau jauhkan kayunya. Intinya apa? Salah satu harus kembali menjauh dulu gitu. Karena dua-duanya tuh saling ini gitu. Ketika kita bertengkar, salah satunya membalas dengan sebuah kata-kata, itu menjadi kayu bakar lagi. Api itu. Apalagi kalau bertengkarnya begini. Loh, buktinya dulu kamu begitu. Nanti dibalas lagi. Itu kan dulu. Dibalas lagi sama yang satunya. Nggak bisa dong, yang sekarang kan ada kaitannya dengan dulu. Nah, bertengkar lagi kita. Begitu kita diam, nggak ada kata dulu. Jadi, kata dulu tidak menjadi kupasan lagi. Kan gitu deh. Iya. Berarti diam di tengah konflik itu sebenarnya benar ya Pak ya? Bukan berarti kita tidak acuh gitu. Gini. Gitu ya Pak. Kalau nonton film Mahabharata itu, kita akan jadi tahu. Arjuna dan Krishna itu sudah lama bersaudara, sudah lama bersahabat gitu. Tapi kenapa Arjuna banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, pencerahan, justru di tengah medan perang Kurukshetra, di tengah-tengah medan perang loh, bukan sebelum-sebelumnya gitu. Kenapa bukan di tengah perjudian, tapi justru di tengah medan Kurukshetra? Nah, itu ada pesan buat kita bahwa apa? Di tengah-tengah konflik, ketika kita mendiamkan diri kita, maka akan mudah terjadi dialog antara pikiran dan hati nurani kita. Itu maknanya. Sehingga ketika kita konflik, udah yang ceritakan tadi itu, udah diam sejenak. Diam sejenak, alih-alih kita debat sama orang itu, lebih baik kita berdebat dengan hati nurani kita. Kalau debat dengan orang itu yang mengeluarkan egonya tambah keluar, ego kita ikut keluar. Pandawa dan Kurawa berkelahi terus. Tapi begitu si Arjuna membawa kereta perangnya ke tengah-tengah Kurukshetra, artinya apa? Mendiamkan peperangan di dalam dirinya. Terjadilah dialog dengan hati nurani. Nah, jadi salah satu cara menghentikan konflik sementara adalah dengan diam, berada di tengah-tengah peperangan batin kita sendiri, lalu mencoba merenung. Boleh berdebat, tapi debatlah ke dalam, jangan keluar. Misalnya dalam hati itu debatnya begini, apaan sih orang itu? Gitu misalnya, lagi kita jengkelnya, apaan sih orang itu? Nggak penting-penting amat sih yang diomongin gitu. Nah, dari kata itu aja sudah kita belajar. Nggak penting-penting amat sih kata-kata orang itu. Caci maki orang itu dikiranya penting apa gitu. Nah, pada saat kita mengatakan begitu, misalnya hati nurani kita ngomong, loh, ya udah kan kamu tahu berarti itu nggak penting. Itu cuman nggak penting-penting amat. Kalau itu jangan ditanggapin. Nanti ada percakapan dalam diri kita begitu. Nanti si pikiran, ya benar juga sih, nggak penting-penting amat tuh ditanggapin. Tapi kalau dibiarin kayak gitu terus, jengkel juga kita. Lah, kalau kamu biarkan dia begitu terus, yang rusak siapa? Kan dia, bukan kamu. Ya juga sih. Ya iya, kalau udah memang gitu kan, jangan ikutin apa kata dia. Kalau dia nyebur ke lumpur dan dia kotor, ngapain kamu yang sibuk? Nanti percakapan itu terjadi dalam diri kita. Ya benar juga ya. Ya udah, kalau memang benar, jangan tanggapin lagi dong gitu. Jangan tanggapin lagi dong apapun omongan dia. Tapi kan kalau dibiarin terus kayak gini, kan lama-lama kita jengkel juga. Nah, kalau lama-lama kamu jadi jengkel, kan salahmu sendiri. Kenapa jengkelnya jadi lama-lama? Atau kenapa lama-lama jengkel? Kenapa nggak pernah jengkel aja lagi dengan orang itu? Kan nggak penting-penting amat katanya tadi. Jadi, biarkan terjadi self-talk dalam diri kita. Percakapan antara pikiran dan hati nurani. Untuk kita mengerti bahwa kira-kira itu bermanfaat apa enggak sih nanggapin orang ini? Kira-kira penting nggak sih nanggapin orang ini? Kira-kira baik nggak bagi saya menanggapin orang ini? Kalau enggak, ngapain juga ya ditanggapin? Gitu. Apalagi kalau kata-katanya itu loh kotor banget. Lah, kalau dia mengeluarkan kata-kata yang kotor, apa memang kamu mau kalau dia pegang
pegang kotoran misalnya, lempar dong kotorannya ke sini, kan nggak mungkin kita mau. Begitu kita lihat dia pegang kotoran atau mau melempar kotoran, kita lebih baik lari kan. Nah, sama ketika dia bibirnya sudah siap-siap mengeluarkan kata-kata kotor, jangan minta dong dilemparin ke hatimu gitu. Kebayang maksudnya deh? Biarin aja dia gitu. Nah, ini contoh percakapan dalam diri yang perlu kita latih gitu. Ya. Berarti kalau dia mengeluarkan kata-kata nggak penting, nggak bermanfaat, nggak baik, bahkan menyakiti, ya udah biarin aja gitu. Ya, tidak ada seorang pun yang berhak menyakitiku, karena nanti yang menderita aku sendiri, betul nggak? Betul. Nah, itu cara kita deh berlatih untuk menghentikan konflik di luar diri kita dengan cara menghentikan konflik dalam diri kita. Makasih Pak Wayan. Belajar self-talk ke diri sendiri yang positif itu kan juga suatu skill ya Pak ya? Skill ya Pak. makanya tidak mudah. Tapi apa yang tidak mudah lah yang dipelajarin. Kalau udah gampang ya apa yang dipelajarin juga. Bener-bener Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan. Ya. Mungkin Dek punya pertanyaan terakhir terkait konten keluarga ini Pak. Ya. Kalau saya sendiri kan saya bersyukur dengan orang tua saya gitu ya. Mungkin papa, mama, dan sekarang juga Pak Wayan sebagai sosok orang tua dan guru gitu. Saya ngerasa gimana ya Pak, untuk membalas kebaikan mereka tuh, kita sebagai anak tuh harus kayak gimana? Kira-kira kalau begitu Dek mengatakan Dek bersyukur memiliki orang tua, pada saat itu, tepat pada saat itu orang tua bersyukur nggak? Memiliki anak yang bisa bersyukur terhadap dirinya. Tepat ketika Dek bersyukur memiliki orang tua, dia jauh lebih bersyukur. Karena orang tua itu bahagia ketika melihat dirinya disyukuri kehadirannya oleh anaknya. Itu sudah lebih dari cukup. Kira-kira seperti itu. Itu saja sudah cukup. Jauh melampaui kata-kata. Maka nih kalau orang tua Dek nonton ini dengan Dek mata berkaca-kaca itu, dia tahu hatinya Dek. Saya aja ngerti kok mengalami rasa kayak gitu seperti orang tua gitu. Makasih Pak Wayan. Terima kasih untuk insight-nya dan pencerahannya Pak Wayan. Ya, sama-sama Dek. Kalau Pak Wayan sendiri pernah bersyukur nggak sih Pak tentang orang tua Pak Wayan? Mungkin bisa sharing Pak. Masa kecil saya tuh pernah dimarah-marah sama orang tua juga. Kenapa ibu tuh kan kadang-kadang agak keras suaranya gitu misalnya. Ketika dulu bangunnya lewat dari jam 6 pagi. Wah, itu pakai bahasa Bali ibu marahnya itu. Karena ibu bangunnya lebih pagi. Janganlah kamu bangun, kayak bos saja deh gitu bisa nih. Oh, jadi langsung bangun, nyapu. Atau kadang-kadang ibu pulang dari pantai, ibu kan tukang pijat, datang dari pantai, mengeluh, nangis gitu. Atau bapak yang kadang-kadang marahin anak, marahin dia. Tapi setelah beliau tidak ada, semakin paham arti kemarahan orang tua dulu. Ibu dulu itu ketika sering marah-marah karena dia yang bangun telat gitu, lewat dari jam 6 dan tidak nyapu, terlambat nyapu, itu hari ini menyebabkan dia menjadi orang yang suka nyapu, bersih-bersih di rumah gitu. Bapak yang suka marah-marah ketika gergajinya tak pakai, padahal dia pakai, tiang yang pakai sampai rusak gitu. Ternyata hari ini menyebabkan dia menjadi orang yang bisa ngerjain ilmu pertukangan juga gitu. Sehingga semakin kagum. Ibu buta huruf deh, ibu yang buta huruf, bapak juga tamutan SD, tapi sangat banyak mendapatkan pelajaran dari ibu yang buta huruf. Ibu yang punya anak 5 yang diketahui, yang lain-lainnya mungkin meninggal lebih awal, baru lahir meninggal, mungkin nggak tahu, nggak kenal, memang hidup berlima gitu, yang paling kecil. Kemudian dari kondisi dia yang buta huruf,
awalnya pekerjaannya adalah tukang jual kayu bakar ke Denpasar, naik sepeda dari Kute 10 kilo. Kemudian mulai maju kondisinya ketika bekerja menjadi tukang pijat di pantai. Dan dia menyekolahkan dia sebagai dokter. Tukang pijat loh, menyekolahkan jadi dokter. Sehingga pernah suatu kali itu begini deh. Untuk membalas segala perjuangan ibu yang hanya buta huruf, tidak bisa membaca, tidak tahu berkata-kata gitu. Cara membalasnya adalah menjadikan diri dia ini berguna bagi orang lain. Bisa melihat sesuatu dengan sudut yang berbeda. Karena hanya dengan cara itu dia yang mensyukuri kehadirannya. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi membuat membuatnya bangga pernah melahirkan seorang anak seperti saya. Juga membuat bapak bangga gitu. Walaupun hanya memberikan pengetahuan, pengalaman sebagai seorang tukang kayu. Maka suatu ketika di buku Saat Semesta Bicara itu, di situ dia membuat sebuah tulisan yang mengalir seperti ini. Kalau untuk banyak kebaikan yang mungkin pernah saya lakukan di kehidupan ini nanti, membuka pintu surga, walaupun tidak terlalu memikirkan itu, saya tulis sebegini. Tuhan, ini yang mengalir waktu itu. Tuhan, jika untuk setiap kebaikan yang pernah kulakukan di muka bumi ini kelak akan bisa membuka pintu surga, pertama bukakan itu untuk ibuku. Jika masih terbuka, bukakan itu untuk bapak. Jika masih terbuka, bukakan itu untuk saudara-saudara, untuk istriku, untuk anakku, untuk ipar-iparku. Jika masih juga terbuka sedikit, semakin sedikit terbuka, maka izinkan itu terbuka untuk kerabat-kerabatku, untuk sahabat-sahabatku. Dan jika masih tersisa sedikit celah untuk dimasukin, izinkan itu untuk dimasukin oleh orang-orang yang pernah menyakitiku, pernah membenciku. Dan jika itu sudah tertutup, biarlah aku bahagia karena melihat mereka sudah berbahagia di sana. Jadi apapun yang dia lakukan di kehidupan saat ini deh, untuk membuat mereka bangga. Dia yang belajar banyak ini untuk membuat ibu yang buta huruf itu bangga bahwa dari rahimnya yang sederhana pernah melahirkan saya. Gitu deh. Ya, dan kita semua harus sadar bahwa kita berhutang pada seorang ibu. Setelah dia kuliah di kedokteran, jadi tahu betapa rapuhnya nyawa seorang ibu ketika ada dalam kondisi hamil. Ketika dia melahirkan seorang anak, ia sedang menggantungkan hidupnya pada seutas nyawa yang sangat rapuh.
maka teriakan tangisnya yang penuh kegembiraan dan kebahagiaan itu, selain karena dia akhirnya menuntaskan tugasnya melahirkan seorang anak, itu juga kebahagiaan karena dia telah berhasil melewati jurang maut yang menganga itu. Begitu juga seorang ayah yang kadang-kadang menyembunyikan sakit hatinya, menyembunyikan berat hidupnya di balik punggung hanya demi anak-anaknya. Jangan kira bapak-bapak ibu itu tidak menderita batinnya gitu. Apalagi seorang ayah. Seorang ayah itu sangat mencintai putrinya, juga mencintai putranya, walaupun tanpa kata-kata. Gitu deh. Sehingga ketika anaknya yang wanita itu pergi meninggalkannya untuk menikah, sesuatu terluka di batinnya. Maka jangan sampai ketika seorang gadis menikah ke rumah suaminya, terdengar berita hidupnya menderita di sana. Karena yang paling terluka itu seorang ayah. Kira-kira seperti itu. Ya, semoga ini menginspirasi setiap anak di generasi sekarang ini untuk paham orang tua apapun adanya, kita juga harus bisa memaklumi keberadaan mereka. Kelak kita akan mengerti ketika sudah menjadi orang tua juga. Kita seperti itu. Ini jadi sesi yang mewek-mewek deh ya. Ya Pak, makasih Pak Wayan, setiap ngomongin orang tua saya pasti mewek. Makasih Pak Wayan. Ya. Saya tadi Pak Wayan mau pakai tisu. Saya setiap ngebahas orang tua gitu ya Pak, pagi tadi Bapak bilang soal doa Bapak gitu ya, ke doa Bapak tentang surga gitu ya. Sebenarnya saya juga melakukan hal ini gitu ya, untuk mungkin saya nggak tahu sih, ingin bikin orang tua saya bangga gitu Pak. Kita sebagai anak kan pasti punya, waktu masih kecil punya sering nakal atau apa. Tidak apa-apa. Kadang juga saya berdoa gitu kan, semoga apa yang saya lakuin karma baik ini itu bisa nyembuhin orang tua gitu, bisa ke orang tua sakit. Nggak apa-apa, ambil aja semua karma baiknya gitu untuk orang tua, dan juga untuk mereka bisa di tempat yang lebih baik juga nanti ke depannya gitu. Gitu sih Pak. Ya. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih. Pak Wayan, saya sekarang mau masuk ke dalam topik rezeki. Mungkin rezekinya di sini spesifik materi Pak. Ya.